Ini sebenarnya kalau ditanya kenapa, sebenarnya bukan ke saya ya, mestinya gitu. Mestinya ke pendeta Nasrani gitu kan. Tapi saya jawab begini Bu, saya jawab dengan secara hukum syar'i kita. Jadi ada rentetan sejarah historis, dan kalau memang ibu pernah mengenal agama Nasrani pasti tahu mungkin ya, kalau apalagi kalau pendeta atau suster itu umumnya sudah tahu semua kisahnya. Injil itu ditulis, dijadikan sebagai buku itu 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam tidak ada. Itu sudah disepakati dalam sejarah. Dan waktu itu, waktu sudah mulai disusun, itu kan nama-nama yang ada, Matius, Lukas, Barnabas, itu nama-nama sahabatnya Nabi Isa. Nama-nama sahabatnya Nabi Isa, kayak kita Abu Bakar, Umar, Uthman gitu loh. Nah, dinukillah riwayat-riwayat dari mereka ini. Kalau kita hadis, kan Abu Bakar meriwayatkan ini, Umar, itu dinukil. Disusunlah buku-buku. Waktu itu ada 600 kalau tidak salah 92 Injil. Ya, jumlahnya. Itu banyak sekali. Karena banyak sekali. Seperti kalau kita kan sahabat Nabi memang jumlahnya banyak ya. Sahabat Nabi SAW itu ada 70.000 orang. Kan gitu. Jadi kalau kita nggak semuanya meriwayatkan hadis, ada 70.000 jalur istilahnya gitu kan. Tapi ini memang tidak semua meriwayatkan. Nah ini ditulislah. Nah ditulislah sesuai dengan riwayat-riwayat yang didapatkan dari individu-individu ini, yang gitu, dinukil dari mereka, ditulislah. Berjalanlah agama Nasrani itu sampai kekuatan Romawi berdiri, kerajaan Romawi. Nah pada saat kerajaan Romawi berdiri, gereja itu menguasai, gereja itu mendominasi. Raja pun pada saat itu harus tunduk dengan pendeta. Jadi pendeta itu di atasnya, gitu kan? Dan mereka ya pada saat itu karena ada di antara raja-raja yang ingin minta, ya ingin minta, misalnya ada sesuatu yang dia suka tapi nggak bisa gitu, maka dia harus melobi pendeta-pendeta ini. Nah karena banyaknya desakan-desakan dari beberapa raja Romawi dan lokasi sudah sangat luas, maka ada di antara pendeta-pendeta ini yang memang merevisi Injil itu. Dia masukkan keinginan raja-raja itu, kan gitu. Seperti sekarang yang sering terjadi kalau di Vatikan, ya. Itu setiap tahun ada revisi. Direvisi Injil itu. Kenapa direvisi? Karena mereka memasukkan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan di situ. Itu terjadi. Jadi jadinya ada perjanjian baru itu karena hasil revisi. Perjanjian baru saja itu tidak tetap, bisa berubah. Beda dengan kalau kita Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Waqiah, inna nahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Quran dan kami akan jaga itu. Makanya sekarang satu ayat saja ditambah, itu anak kecil yang membongkar di banyak tempat tahfidz Quran. Oh ayat ini salah, ayat ini salah. Sampai hari ini masih terjaga. Padahal bisa saja diubah-ubah ya Quran itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Intinya adalah pada saat itu mulailah ada revisi-revisi, kan gitu. Sampai termasuk kalau Bapak Ibu sekalian pernah membaca dalam sejarah ada revolusi Prancis tahun 66. Kalau pernah dengar, gitu kan? Nah itu revolusi Prancis itu apa yang terjadi di situ? Pemberontakan yang terjadi dari pemerintahan, gitu kan? Terhadap gereja, karena gereja menguasai, gitu kan? Menguasai semua apapun harus izin dengan pendeta dan mereka yang izinkan. Terjadi revolusi Prancis itu, kemudian dipisahkanlah antara negara, ya, pemerintahan dengan gereja, dipisah. Jadi gereja nggak ada urusannya, orang yang mau ibadah ke gereja. Ya, jadi nggak boleh lagi campur tangan dengan pemerintahan. Nah, di sini akhirnya gereja-gereja ini itu pendeta-pendeta mulai mengikuti keinginan lebih banyak lagi pemerintahan. Apa yang mereka mau, terjadi adalah revisi itu, revisi terus begitu. Lebih parah daripada itu ada tersembunyi dalam sejarah ya, tapi ini terungkap dalam banyak buku-buku juga. Orang-orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi ini kan dia tidak mau orang lain masuk ke agamanya. Kalau ibu sekarang ke Israel bilang saya mau masuk agama Yahudi, dia nggak mau. Karena dia anggap harus turunan darah Yahudi asli baru bisa menganut agama ini. Kalau enggak berarti bukan orang Yahudi, darahnya tidak suci, tidak seperti orang Yahudi, gitu kan? Jadi mereka nolak, ada fanatisme sehingga mereka lebih eksklusif. Makanya jumlahnya lebih sedikit kan? Kalau orang Nasrani beda, nyebarin agamanya, siapapun yang bisa masuk yang dibahasakan dengan anak-anak domba ya, atau domba-domba Allah yang hilang. Itu dibahasakan untuk dikembalikan, istilahnya gitu kan. Nah disebarkanlah agama Nasrani ini. Nah waktu Islam datang, waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Yahudi ini hanya cekcok dengan Nasrani. Karena dua-dua mengaku agama dari langit, tapi orang Yahudi nggak mau beriman pada Nabi Isa. Mereka nggak mau beriman, gitu kan? Mereka tetap berpegang pada Taurat, Musa saja. Ya, tinggal tunggu Nabi terakhir datang dari Bani Israil, tapi bukan Isa.
Mereka mau beriman dengan yang dianggap nanti di tempatnya Nabi Muhammad SAW dari Bani Israel, gitu kan? Nah, sebelum Nabi SAW diutus, Yahudi Nasrani perang nih, saling mengkafirkan satu sama yang lain. Yahudi mengatakan Nasrani kafir, Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Tapi yang benar waktu itu agama Nasrani, karena mereka punya Rasul terakhir yang datang dari Allah. Berarti sudah menghapus ajaran Nabi Musa. Wajib beriman, yang tidak beriman dikatakan kafir, gitu kan? Karena beriman kepada Nabi Rasul terakhir adalah salah satu langkah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Nabi Muhammad SAW datang, Yahudi akhirnya mempunyai dua musuh, Nasrani dan Muslim, gitu kan? Karena dua-duanya mengaku agama dari langit, sama dengan mereka tiga. Nah, sementara orang Nasrani ini nyebarin agamanya, Muslim juga nyebarin agamanya, jadi pengikutnya banyak. Kan? Pengikutnya jadi banyak. Yahudi kan tidak eksklusif, tapi mereka Yahudi ini tetap mau memerangi Nasrani dan orang Muslim. Bagaimana caranya? Salah satu strategi yang mereka lakukan sekarang, dan itu disebutkan dalam protokol Yahud tadi, ada hubungan rentetannya. Itu protokol Yahudi disebutkan. Jadi mereka sekarang hampir setiap tahun Yahudi itu mengiklankan di Amerika dan di Eropa, gitu kan? Ada anak-anak muda Yahudi murtad dari Yahudi masuk ke Nasrani. Anak muda, pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan ternyata orang-orang ini, anak-anak ini sudah dibuat hafal Taurat dan punya strategi tertentu. Maka diiklankanlah. Orang-orang Nasrani senang dengan acara itu. Diambillah, dimasukkan ke seperti umumnya kita kalau ada mu'allaf dibina di mana? Di masjid, kan gitu. Nah, ini orang Yahudi murtad dari agamanya masuk agama Nasrani, dianggap dapat hidayah, dibina di gereja sampai jadi pendeta, dan itu targetnya. Pada saat mereka jadi pendeta, itu target yang diinginkan oleh Yahudi. Mereka inilah yang menjadi tim revisi Injil. Jadi sekarang itu banyak sekali di Vatikan pendetanya agama Katolik itu orang Yahudi. Dan akhirnya revisi Injil kalau ibu temukan dan bapak sekalian itu sudah tidak ada lagi kata-kata mengatakan Yahudi kafir. Dulunya ada. Yang tidak beriman pada Nabi Isa dianggap kafir. Sekarang tidak. Bahkan ada dikatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu sama. Nah, nabinya sama-sama dari Bani Israel. Berarti musuh kita cuma satu nih, orang Muslim. Itu strategi Yahudi. Jadi revisi Injil terjadi itu luar biasa dari sebuah rekayasa, ya, yang luar biasa, dan ini tentu sejarahnya panjang, ya, sejarahnya panjang. Jadi kalau kenapa orang Nasrani ya mengubah jadi perjanjian baru, itu kemungkinan tadi karena adanya revisi yang tadi, ya. Kemudian kenapa orang, kalau kita tanya lebih jauh, kenapa orang Nasrani nggak bisa, sulit untuk mendapatkan hidayah, ya? Karena memang itu yang diikutin sudah bukan murni lagi kitab Allah, bukan lagi murni. Makanya sekarang salah satu Injil yang dijaga sekali, ya, oleh para ulama Muslim sekarang ada itu namanya Injil Barnabas. Dan Injil Barnabas ini tidak ada orang Nasrani yang beriman padanya, yang baca Injil itu kecuali pasti masuk Islam. Karena di dalamnya menyebutkan tentang risalahnya Nabi Muhammad SAW, lebih dari berapa ayat gitu. Banyak. Saya juga punya kalau salah terjemahan bahasa Indonesianya itu ada. Ya, tapi saya sarankan jangan beli tadi saya bilang, ya. Jadi nggak usah, nggak perlu. Cukup Anda tahu saja isinya, intinya gitu. Supaya jangan ngacoin nanti, gitu kan. Seperti saya sering bahasakan begini. Kalau Anda sedang bertemu dengan teman-teman atau kerabat orang Nasrani, nggak usah berpikir harus menghafal Injil dulu untuk mendakwai mereka, nggak usah. Ajak mereka dialog di agama Islam. Kita nggak perlu jadi Ahmad Didat, nggak. Beliau memang spesialis itu, tapi kalau kita ketemu, saya berapa kali ketemu sama teman-teman Nasrani kan gitu, atau agama lain di pesawat, di mana saja, saya kalau ngobrol agama apa, tanya, saya ajak ngobrol di agama Islam. Jadi dia asyik bertanya kepada saya tentang Islam gitu. Ya, jadi saya juga leluasa menjawab karena saya kuasai itu, gitu kan? Jadi nggak usah kita ngajak berdebat di kitab ini, di bab ini dalam Injil, itu nggak perlu, nggak usah. Kita juga tidak dianjurkan dalam Islam untuk mencari-cari kesalahan kok, enggak. Kita disuruh menawarkan Islam. Ini loh Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh Rasul termasuk Nabi Isa. Kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan Allah itu benar, surga benar, neraka benar, Isa benar, telah melemparkan atau mengucapkan kalimatnya kepada Maryam, yang membela ibunya Maryam waktu mengatakan, ya saya adalah hamba Allah dan seterusnya. Dalam surah Maryam disebutkan, dan aku adalah hamba Allah, Nabi SAW adalah utusan Allah, maka dia pasti masuk surga. Berarti kita harus beriman memang. Setiap muslim harus mengatakan Isa adalah Rasulullah, Musa adalah Rasulullah, semua. La nufarriqu baina ahadin mir rusul.
Kita tidak boleh membeda-bedakan semua Rasul yang Allah utus. Tetapi risalah yang diterapkan, syariat yang diamalkan adalah Rasul yang terakhir. Itu konseptualnya. Karena Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir, maka otomatis kita mengikuti beliau. Kan gitu. Kita mengikuti beliau, Allahu a'lam. Gitu Bu ya.